Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asdadi Falakino dari kelas 3 TIE, program studi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, kampus Politeknik Altex Riau. Di sini saya akan presentasi dari hasil praktikum ke-6 mata kuliah Programming Mobile. Di pertemuan ini kami melanjutkan proyek ya, yaitu materinya tuh ada toolbar, web view, splash, lalu splash screen, juga ada shared preference, dan juga terakhir fragment. Oke, kita masuk aja langsung ya ke bab 1, saya bilang. Pada praktikum ini yaitu saya melanjutkan project tadi tentunya, ditambahkan dengan materi apa yang sudah dipelajari tadi. Yang pertama yaitu toolbar, yang mana toolbar ini adalah semacam header di satu page atau halaman yang memberi judul atau navigasi gitu di setiap activity, biasanya sama. Lalu ada web view, yang mana web view ini merupakan untuk menampilkan web gitu secara internet, jadi semacam API gitu, tapi melalui link aja. Lalu ada splash screen yaitu digunakan untuk teman-teman misalnya ingin membuat tampilan awal yang tidak bisa dikontrol pengguna gitu. Jadi kayak pertama kali buka sistem muncul semacam welcome atau apa gitu. Nanti ada timingnya 2 detik atau berapa baru masuk ke halaman yang dituju, yang ingin dituju. Lalu juga ada share preference, yaitu tempat untuk menyimpan data sederhana ya. Seperti seperti status login gitu. Jadi user tidak perlu login ulang gitu kurang lebih, teman-teman. Lalu terakhir ada fragment ya. Fragment itu memungkinkan kita untuk membuat activity dalam activity gitu. Gitulah gampangnya gitu. Jadi masuk ke langkah kunci saya, yaitu yang pertama saya menambahkan splash screen tentu ya sebagai tampilan awal aplikasi, yaitu ini kalau mau dilihat. Nah, ini splash screen saya ya. Isinya adalah welcome, ucapan welcome pada user. Selamat datang gitu kan. Aplikasi terbaik nih. Lalu langkah kedua, saya tentu membuat toolbar ya di setiap activity yang membutuhkan. Contohnya di bangun ruang nih. Saya bikin toolbar nih. Nah, nih. Oh, kok ke sini dah. Nah, tuh. Ini nih toolbar ya guys ya. Kenapa teks toolbarnya tidak muncul? Karena saya memanggil teksnya menggunakan di kode logika, kode Kotlin di sini. Di set sebagai title. Nah, nih. Nanti kita running ya. Lalu yang ketiga tentunya saya menambahkan web view ya. Web view itu di sini. Yang pertama, web view. Nah, di sini. Dia menggunakan web binding juga ya untuk ngeload link ya. Lalu nanti bakal tertampilnya di sini. Nah, ini. Jadi ada palette namanya web view guys. Ada di widgets. Web view nih. Kita drag nanti jadinya ini. Di atas ini toolbar ya. Nah, kurang lebih gitu ya. Selain nambahkan web view, langkah kunci saya juga menambahkan fragment tentunya. Ada di sini. Aduh, sorry ya, lelet. Nah, ini. Ini. Tuh.
Untuk error yang saya temukan sejauh ini yaitu saat menjalankan aplikasi saya sempat ada error yaitu tulisannya unresolved reference gitu. Jadi ini ternyata tuh penyebabnya tuh urutan inisialisasi saya di fragment activity. Yang mana seharusnya binding itu harus inisialisasi binding itu harusnya setelah sebelum set support action bar di sini ya, bentar. Nah, nih, seharusnya di sebelum ini. Tapi tadinya saya letak ini di sini gitu. Selain itu, error saya juga ada di binding ya. Tadi ada error tipis lah. Find view binding. Masuk pakai find view by ID tadi. Lalu tantangan dan kesulitan yang saya hadapi yaitu menyesuaikan tampilan ya. Tentunya integrasi antar komponen seperti toolbar, fragmennya tadi kan. Baru ada apa tadi, splash screen-nya juga tampil rapi, apalagi masukin gambar kan. Lalu juga menyesuaikan tema dengan template. Lalu em, mengatur perpindahan ini antar fragmen. Kurang lebih begitulah ya. Lalu masuk ke bab 2 yaitu hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, materi pada praktikum kali ini hubungannya erat tentunya dengan materi sebelumnya ya. Yang pertama, materi sebelumnya itu ada life cycle activity, yang mana digunakan dalam proses ini, yang digunakan di splash screen. Perlu gitu memahami urutan inisialisasi tadi kan. Lalu konsep intent juga masih kepake ya. Dialog pop up, good komponen, dialog alert dialog, pop up snack bar dan segala macamnya itu kan pertemuan lalu ya, dan masih kepake di sini. Lalu ada card view juga. Jadi konsep yang udah dipelajari sebelumnya tuh dapat terintegrasi lah secara progresif di project ini gitu. Mungkin sekian aja dari saya praktikum ke-6 ini. Semoga penjelasan ini dapat jadi gambaran lah untuk teman-teman. Oh, kita mau run dulu, sorry. Nah, mungkin kita ngerun bentar. Nih. Kita coba run ya. Pertama saya bikin toolbar ya. Di sini. Aduh, berat ya aplikasinya. Nih toolbar di atas ya. Di sini juga saya bikin toolbar. Oh. Lalu selain toolbar apa deh? Oh iya ini ya, splash screen ya. Kayaknya habis ini ya, splash screen. Lalu ini web view, masuk ke web view dulu. Yang mana web view yang saya gunakan yaitu web yang berhubungan dengan top up game, yaitu tokogame.com. Ntar ini lelet ya guys ya. Berat, laptop saya tidak kuat. Oke. Lumayan butuh waktu ya sebenarnya. Karena ini menggunakan, nah ya ini menggunakan internet ya. Jadi untuk biar teman-teman tahu sambil kita menunggu ya. Aduh, wait. Nah, tuh. Internet tuh diatur di sini, guys. Di manifest kita tuh mengizinkan usernya untuk menggunakan internet di aplikasi ini gitu. Lalu kita close app aja kali ya, biar kita bisa melihat ini. Apa tadi? Splash screen. Ya, splash screen. Bismillah. Tuh, splash screen-nya guys. Saya tidak pencet apa-apa, dia masuk ke sini langsung gitu. Nah, ini juga karena saya udah login,
Tidak perlu login lagi, karena itu tadi, set preference-nya menyimpan data login kita gitu. Nah, kurang lebih gitu ya. Oke, mungkin sekian ya teman-teman dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas penyampaian kan. Terima kasih udah nyimak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.